sekalian, wahai warga Indonesia yang bermental berani, mandiri, dan maju, tonton terus The Central TV. Corongnya rakyat. Selalu subscribe, like, comment, share. Karena milik kita bersama. Edisi Cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa edisi Cash adalah suatu aset digital, bukan MLM, bukan Ponzi, dan juga bukan money game, di mana perubahan-perubahan yang terjadi saat ini yang membuat kita jauh lebih baik lagi. Saya Reza Barakbah dengan ID member 200. Nah, bergabung di edisi Cash mulai saat Juni 2020 sampai dengan saat ini, mengerjakan edisi Cash dengan sebenar-benarnya yang sudah dialurkan dari apa yang sebelumnya ada pun mitra-mitra yang mengajarkan kepada mitra-mitra lainnya bahwa kita hanya duduk, hanya diam, menunggu, terus kita dibayar, itu tidak benar sama sekali. Nah, itu yang menjadikan edisi Cash adalah investasi bodong. Nah, sehingga saat ini kita sudah menjadi mendunia, sudah mulai ada marketnya, sudah mulai jelas daripada urutan-urutan untuk menarikan uang kita semuanya. Mari kita sama-sama kita bela edisi Cash, kita bangun edisi Cash, kita manfaatkan ini semuanya kepada masyarakat Indonesia, kita perkenalkan edisi Cash ke masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa melek daripada cryptocurrency yang selama ini sudah terjadi, daripada Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Dan ini hasil daripada karya anak bangsa, sehingga bisa menimbulkan ekonomi yang kreatif di dalamnya. Bukan hanya kiri dan kanan, tapi seluas-luasnya bisa kita kembangkan. Nah, ini yang perlu kita jaga, aset daripada negara kita, aset daripada bangsa kita, bahwa bisa loh bangsa Indonesia memiliki cryptocurrency tersendiri. Itu aja bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mitra edisi Cash yang di luar ataupun yang belum menjadi mitra, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang beredar belakangan ini. Kita di sini sedang berjuang untuk membalikan citra itu semua, bahwa edisi Cash bukan investasi, edisi Cash sendiri bukan Ponzi ataupun MLM, tetapi edisi Cash adalah kripto anak bangsa, komunitas yang bergerak dalam kripto, dalam jual beli di kriptoan. Jadi silakan teman-teman semua yang masih mau belajar tentang apa sih itu edisi Cash, apa sih tentang itu kripto, masih bisa datang ke tempat-tempat yang masih menaungi komunitas edisi Cash itu sendiri. Masalah ini terjadi karena ada beberapa oknum yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang leader untuk membimbing mitra-mitra di bawahnya. Jadi bukan edisi Cash yang bermasalah, tetapi yang bermasalah adalah oknum-oknum tersebut. Edisi Cash sendiri itu adalah token yang dihasilkan. Kita sebuah mitra itu ketika dia bergabung menjadi mitra edisi Cash, berarti dia memiliki wallet token, di mana wallet token tersebut menghasilkan hasil mining. Itu hal yang wajar dalam dunia kripto. Kenapa hal yang wajar? Teman-teman bisa cek beberapa market besar seperti Binance dan yang lain-lainnya untuk melihat. Kalau di sana namanya staking, kalau di kita namanya mining. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah token tersebut bisa kita jual antar komunitas atau antar orang-orang yang sudah bergabung dengan edisi Cash. Jika memang di antar komunitas itu sudah tidak ada lagi yang mau beli, kita bisa menjual ke market dunia. Kita juga di edisi Cash itu sudah menyiapkan market dunia, itu namanya BC Pindo. Nah, di sana teman-teman bisa mengkonversi dari edisi Cash menjadi EDCC. EDCC itu adalah kripto murni yang memiliki pairing Bitcoin. Nah, dari sana teman-teman semua bisa menjual Bitcoinnya atau menjadikan Bitcoin tersebut jadi aset, langsung kita rupiahkan.
Jadi sebenarnya bukan semacam investasi atau bagaimana. Cara kerjanya simple, sederhana. Sama seperti teman-teman, kalau kita ngomongnya adalah edisi cash wallet. Tapi kalau teman-teman mungkin lebih mengenal bahasanya adalah OVO atau GoPay. Dia sama-sama wallet. Nah, wallet itulah yang digunakan untuk bertransaksi. Itu sebagai dompet saja. Edisi cash hanya sebagai dompet. Dompet yang bermining, aplikasi yang bermining. Bermining itu memberikan staking keuntungan 0,5%. Dari mana bisa ke 0,5%? Dari hasil koin yang kita taruh. Kita taruh, dia mendapatkan keuntungan 0,5% per hari. Itu dari mana sih 0,5% itu? Itu adalah sistem, Pak. Nah, bagaimana sistem itu bekerja? Tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail untuk sistem pekerjaan ini. Hanya ada orang ahli yang bisa menjelaskan. Sama seperti saya bilang, dari mana waktu 24 jam itu berasal? Nggak ada yang tahu. Siapa yang menciptakan juga nggak ada yang tahu. Tapi kita mengakui kalau satu hari itu 24 jam. Itu adalah sistem. Nah, saya bilang edisi cash itu adalah sistem aplikasi dompet mining yang dimana mitranya itu mendapatkan keuntungan 0,5%. 0,5% itu bisa langsung dijual antar mitra ataupun bisa dijual ke market dunia. Jadi salah kalau ada yang bilang edisi cash itu adalah investasi. Ketika seorang calon mitra mau bergabung, dia harus bukannya membayar, dia wajib membeli koin. 5 juta itu membeli koin, 4 juta dibelikan koin, jadi calon mitra mendapatkan 200 koin, 700.000 itu untuk referral, karena saya memperkenalkan, 300.000 itu untuk pembayaran cloud, sewa jasa cloud. Nah, kenapa saya mendapatkan referral? Apakah ini ML atau kode? Bukan. Semua market dunia, semua market exchanger di dunia kripto ketika memperkenalkan, dia akan mendapatkan keuntungan yang bernama referral. Referral itulah yang nanti menjadi keuntungan dari orang yang memperkenalkan, dan itu hal yang wajar dalam dunia kripto. Jadi bukan investasi 5 juta duduk-duduk manis segala macam, tidak, tetapi kita di sini mengajarkan tentang kripto, mengajarkan tentang token, komunitas yang berlaku umum untuk semuanya. Nah, jika ada orang luar selain mitra bilang edisi cash itu bodong, edisi cash itu koin mainan segala macam, itu tidak masalah. Saya selalu beranalogi seperti ini, sama seperti rupiah. Rupiah hanya berlaku di Indonesia, tetapi tidak berlaku di Malaysia. Bagaimana supaya rupiah itu menjadi berlaku di Indonesia? Di Malaysia, berarti rupiah tersebut harus ditukar menjadi ringgit agar berlaku. Nah, seperti itulah. Bagaimana orang bilang edisi cash itu adalah sesuatu hal yang koin bodong, koin monopoli segala macam. Ketika ada sebuah komunitas yang mengakui, ketika ada institusi yang mengakui, maka edisi cash itu adalah sah di komunitas dan itu bisa digunakan. Analoginya cukup jelas, cukup sederhana. Tadi saya bilang, abang orang Indonesia datang ke Indonesia menggunakan rupiah pembayarannya. Abang datang ke Malaysia beli barang di Malaysia menggunakan rupiah, nggak akan berlaku dong, karena di Malaysia rupiah tidak diakui sebagai alat pembayaran. Sama seperti ini, edisi cash sama seperti itu. Edisi cash itu diakui oleh mitra-mitranya. Dan selama ini kita mitra-mitra bisa melakukan barter koin dengan kopi, koin dengan mobil, koin dengan dengan baju, mau beli apapun selama dia bergabung sebagai mitra. Misalnya abang punya usaha konvensional kopi. Saya seorang mitra, abang juga seorang mitra. Ketika saya mau minum kopi abang, saya nggak perlu saya bisa barter. Barter menggunakan koin saya. Berapa harga kopinya? Harga kopinya 15.000 dengan rupiah. Saya barter dengan koin. Boleh nggak? Sah nggak? Bisa. Karena ada kesepakatan dua belah pihak. Abang mengakui, saya juga mengakui. Akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Itulah komunitas token yang saat ini memang sudah tersebar di mana-mana. Hanya kita di Indonesia kita belum terbiasa. Kita di Indonesia masih berpikir konvensional. Negara Cina, negara India, negara Amerika semuanya sudah bermain kripto. Nah, untuk itulah edisi cash memperkenalkan inilah kripto karya anak bangsa yang harus didukung, bukan investasi. Untuk orang-orang yang saat ini dihukum, untuk orang-orang yang saat ini dilaporkan segala macam, biarkanlah itu diproses. Karena setiap orang itu pasti memiliki masalah. Contohnya sebuah aplikasi, abang di WA, di WhatsApp oleh orang,
dan abang ditipu oleh orang tersebut, apakah abang marah-marah sama aplikasinya? Oh, ini aplikasinya nggak benar WhatsApp nih, saya ditipu, ini penipuan. Yang salah itu kan bukan aplikasinya, tetapi orang yang menggunakan aplikasinya. Jadi edisi case salah nggak? Edisi case tidak salah, yang salah itu orang yang menggunakan aplikasi edisi case-nya. Dan siapa yang harus kita tuntut? Ya orang yang melakukan kesalahan itu, bukan edisi case-nya. Saya rasa cukup seperti itu, nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut rules-rulesnya. Dari komunitas edisi case positif, jadi mungkin banyak orang yang mempertanyakan kenapa sih ini edisi case kok bisa sampai ramai begini, ada yang bilang bodong lah, ada yang bilang bisa tipu-tipu dan lain-lain. Sebenarnya ini tuh kita bilang bisnis era baru, ya kan? Mungkin orang-orang juga belum begitu kenal dengan kripto, ya kan? Jadi di sini benar-benar bisnis masa depan di mana kita mencari uang tuh tidak perlu dengan kerja keras lagi. Kita hanya bisa belajar trading, ya kan, bisa jual beli, kita bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kita bilang dulu pernah masuk seperti Gojek atau Uber, prosesnya bagaimana? Gojek tuh dipukulin lah, jangan Uber ditangkapin sampai masuk penjara. Oh, hari ini kita memakai jasa mereka semua. Jadi kalau kita ada sesuatu yang baru, kita tanggapi dengan positif. Jangan kita langsung berpikir negatif, ini bisnis tipu-tipu dan lain-lain gitu. Sementara memang dunia itu sudah berubah. Banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi saat ini. Kenapa sampai saya bergabung di edisi Cash? Karena saya banyak melihat orang yang sudah banyak bermanfaat untuk orang kecil gitu loh, dari supir ojek, dari tukang sayur, dari tukang pijit, dari pekerja kasar, mereka sekarang udah jadi miliarder, hidupnya berubah gitu loh. Nah, dengan kurangnya edukasi dan pengertiannya salah sistem, saya bilang akhirnya edisi Cash jadi seperti ini. Jadi kedepannya semoga dengan terjadinya proses ini bisa berbenah lah, sistem dirapiin lagi, orang lebih ngerti, enggak asal masuk, jangan berpikir investasi karena ini bukan investasi, ini jual beli aset digital gitu. Mungkin semuanya ada hikmahnya, semoga kedepannya edisi Cash bisa lebih baik lagi, dan pemerintah harus mendukung kalau ini produk dalam negeri asli Indonesia. Dan tujuannya dari founder edisi Cash, kalau bisa jangan ada pekerja kasar lagi, kita semua hidupnya lebih nyaman. Nanti kerja kasarnya yang tadinya kita berpikir untuk kirim tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri, kita yang bawa mereka kerja di sini. Karena di sini dengan edisi Cash hidupnya akan lebih sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Pacu. Di sini saya menegaskan bahwa edisi Cash bukanlah suatu investasi. Ya, kalau dibilang investasi bodong, ya emang bukan investasi. Dan sepanjang saya gabung di edisi Cash, belum pernah ada yang saya tahu ada orang dirugikan dari edisi Cash. Yang saat ini terjadi adalah oknum yang merugikan, bukan dari edisi Cash-nya. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, itu oknum yang merugikan, bukan edisi Cash-nya. Bukti edisi Cash sudah 4 tahun dan sekarang baru ada 57.000 membernya dari Sabang sampai Merauke. Semua merasa membutuhkan adanya edisi Cash dan masih butuh dengan adanya edisi Cash. Saat ini kita dari tim Mitra Peduli ingin membela edisi Cash biar tetap ada, tetap eksis. Karena selama ini sudah banyak terbukti masyarakat dibantu dari segi perekonomian dengan adanya edisi Cash. Jadi saya tekankan lagi, edisi Cash bukanlah investasi bodong. Karena edisi Cash sesungguhnya itu adalah platform jual beli aset digital. Jadi kalau dibilang bodong, ya biarin bagi mereka yang menganggap itu investasi. Yang jelas edisi Cash bukan investasi. Pesan saya kepada semua mitra ataupun nanti calon mitra, apapun itu tolong dipelajarin, jangan latah asal ngikut, kita nggak paham, yang akhirnya kita dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Inilah yang terjadi saat ini, karena
mayoritas 75% member itu gaptek dan gabung karena latah bukan karena tahu. Oke, begitu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan para mitra semua paham dan tahu apa yang sekarang ini terjadi. Tetap kita positif, insya Allah Edisi Cash langgeng. Terima kasih. Assalamualaikum, saya termasuk mitra Edisi Cash ya, mitra Edisi Cash yang positif, yang sampai saat ini saya merasa tidak ada dirugikan sama sekali. Justru dengan adanya saya bergabung dengan Edisi Cash, kehidupan saya juga terbantukan, dan juga saya mempunyai program-program yang membantu masyarakat, gitu ya. Saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Edisi Cash. Aplikasi Edisi Cash sama seperti lainnya, aplikasi aset digital lainnya, aplikasi yang menjual aset digital, Pak, gitu ya. Harus dipahami, ini bukan investasi. Karena apa? Ketika kita bergabung, kita modal kita itu untuk membeli koin itu adanya di akun kita sendiri. Belinya pun tidak sama Edisi Cash, belinya pun tidak sama Pak Abdurrahman Yusuf, belinya antar sama mitra ya. Jadi tidak ada koin saya membeli langsung ke Edisi Cash. Edisi Cash tidak menjual koin, Edisi Cash tidak menyimpan nomor rekening. Saya membeli koin ke sesama mitra ya. Nah, ketika saya bergabung sama Edisi Cash, siapakah yang bisa membukakan akun saya? Yaitu mitra juga. Jadi tidak ada daftar ke sana ke sini ya. Nah, ketika kita mendaftar Edisi Cash itu sudah ada term and condition, ada syarat ketentuan berlaku, di mana kita di situ sudah membaca syarat-syaratnya apa saja ya, bahwa Edisi Cash adalah komoditi yang tidak menjanjikan profit. Situ udah jelas ya. Nah, ketika bergabung kita mempunyai koin itu sudah ada harganya, disepakati oleh komunitas, harga jual dan harga belinya. Nah, kemudian kita bertransaksi ya. Untuk gimana caranya kita dapat keuntungan? Keuntungan itu adalah karena ini koin kripto, sistem blockchain, ya kan? Kita mendapatkan hasil mining. Ya, hasil mining ini resmi ada 2 jenis di dunia. Yang kita pakai adalah sistem POS, proof of stake. Jadi ibarat kata sederhananya gini, kita tinggal bayar jasa server, kita menikmati mining, menikmati hasil mining, tapi kita membayar jasa server. Kalau kita mau sistem kayak Bitcoin, sistem POW namanya, ya, proof of work, kita harus kerja keras, Pak. Kita harus menyiapkan server, kita harus menyiapkan sumber daya, listrik, segala macam, ya, itu besar sekali. Bisa dilihat di YouTube bagaimana cara menambang Bitcoin, ya. Jadi aplikasi Edisi Cash ini sistem tambangnya juga sistem tambang yang tidak mengada-ngada, tapi sudah ada di dunia ya. Sistemnya POS, proof of stake. Ya, yang tadi saya bilang, kita simpelnya aja, kita pakai jasanya, kita bayar, selesai ya. Kita bayar sewa kuota 300.000, mesin itu berjalan, mesin itu menambang ya, dari hasil tambang itu mendapatkan 0,5% ya. Nah, disitulah kenapa kita bisa mendapatkan keuntungan, kita bisa memberikan program-program yang bermanfaat buat masyarakat segala macam. Selama hampir 4 tahun Edisi Cash tidak ada masalah, sampai memang ada oknum-oknum yang punya kepentingan, oknum-oknum yang memang dari awalnya sudah punya grand design ya, untuk merampok Edisi Cash, merampok uang-uang mitra ya. Ya, di mana ada bisnis bagus pasti ada maling di situ ya. Dan maling-maling ini yang mencoba untuk cuci tangan, menyebut mereka adalah mitra juga yang terzolimi. Tidak, Pak. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya koinnya tidak ada, mempunyai program. Dia menggunakan dana masyarakat. Saya bisa jamin itu, ya. Nah, di sini kita mitra-mitra positif mencoba melawan mereka, meluruskan ya. Saat ini Edisi Cash dijelek-jelekan sama mereka, sedangkan Edisi Cash ini 80% mitra-mitranya masih positif, ya. Karena saya mengelola satu grup pergerakan, ya. Mereka semua ikut berpartisipasi mendukung perjuangan kita, ya. Intinya seperti itu. Edisi Cash adalah aplikasi jual beli, tidak ada itu namanya investasi, tidak ada investasi karena kita setiap harinya bertransaksi. Saya bisa jual ke A, bisa jual ke B, bisa jual ke si C. Selama itu masih mitra Edisi Cash dan punya aplikasi, saya bisa jual beli sama mereka, ya. Jadi tidak ada masalah. Selama ini ya yang menurut saya di berita TV adalah kebohongan, ya. TV hanya mungkin memberitakan dari sepihak saja, dan saya tidak tahu mereka punya kepentingan atau tidak, ya. Yang pasti di sini kita coba mengcounter
apa yang sudah diberitakan bahwa Edisi Gas adalah resmi. Bapepti sudah menyatakan BC Pindo terdaftar, ya. BC Pindo adalah PT yang menaungi